Halo lekku, kembali lagi di podcast horor Kamar Horor Misteri, di mana podcast ini sangat ditunggu-tunggu oleh kalian dan juga orang-orang lainnya. Jadi di podcast kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Hantu yang Gentayangan di Belakang Jok Mobil. Jadi bagi lelekku yang baru mampir, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari podcast ini. Jangan lupa langsung subscribe. Oke. Sekarang kita serius, kita akan membacakan sebuah cerita horor teror hantu yang gentayangan di belakang jok mobil. Kalau kalian penasaran, langsung aja, ini dia ceritanya. Kejadian ini bermula ketika seorang bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Dan Krishna ini baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Karena Krishna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Jadi dari bonus ini si Krishna ini pengen beli mobil untuk bininya gitu lah. Dukung terus karya-karya dari Kamar Horor Misteri dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Jadi dia ini rencananya mau beli second-secondan aja lah gitu. Yang penting bisa dipakai dan tentunya hemat di kantong. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan budget, yakni mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut datang ke rumah pasangan baru yang menikah tersebut. Mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Ya wajar lah ya kan, namanya baru beli mobil pasti seneng. Namun baru beberapa hari di rumah, mobil si Abu Monyet atau mobil panggilan dari Krishna dan istrinya ini selalu tercium bau amis. Dari pengakuan mereka bahwa mobil ini tercium bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati ataupun mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Jadi karena penasaran, Krishna sama bininya ini lah, dia tuh kayak nyari-nyari di belakang-belakang mobil, entah di belakang-belakang jok gitu kan, bau amis apa ini, mana tahu ada binatang kayak gitu. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor nyata, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email Kamar Horor Misteri. Dan cerita kalian akan kita ceritakan di channel Kamar Horor Misteri. Krishna pun sering membawa si Abu Monyet ke tempat cuci mobil dan diminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi. Meski suaranya samar-samar. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil itu. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa. Ya udah pastilah ya kan, masa lagi nyetir malam-malam tiba-tiba ada dengar suara bayi di jok belakang. Ngeri juga ya kan. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantornya sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna pun membaca doa terus-menerus. Namun suara tangisan bayi itu muncul lagi. Terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya, dan akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tak beres. Karena merasa ada yang tak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Jadi si Krishna ini lagi nyetir, tiba-tiba kecium bau darah, dengar suara bayi. Jadi ini was-was ya kan, merinding juga. Dia nengok tuh kaca spion kanan kiri, mana tahu kan. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita yang sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Sontak Krishna langsung keluar dari dalam mobil, tapi karena waktu di tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika ia lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil kosong alias tidak ada siapa-siapa.
Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang alhasil hasilnya kosong. Tidak beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyekat dari yang biasanya. Sontak ia langsung membaca ayat kursi dengan diteriakan. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa memasukkan ke dalam garasi. Jadi Krishna ini begitu masuk ya kan, gak lama kecium lagi tuh bau amis sama nampak perempuan pucat menggendong bayi. Jadi gasnya aja lah itu. Jadi mobilnya tuh parkirnya depan rumah, nggak pala masuk garasi ya kan. Daripada bahaya kan itu. Sesampainya di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur namun tak bisa karena terus dibayangi hantu gentayangan itu. Keesokan harinya Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna tak berani cerita karena istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk semalaman itu. Setelah sembuh beberapa hari dari sakit, Krishna trauma menggunakan mobil si Abu Monyet tersebut. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan membawakan ke kiai yang bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Krishna pun ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Jadi kalau udah nggak tahan ini dia ya kan. Jadi tiba-tiba dia tuh kayak udahlah aku bawa ke kiai aja lah, minta kasih tahu kawanku biar ada temennya juga kan gitu. Tapi sosok hantu gentayangan itu muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Karena kaget, Krishna akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meski begitu keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya itu. Tak begitu lama banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Udah hantu ini nongol-nongol aja ya kan, bikin orang kecelakaan, emang nyusahin kali hantu satu ini. Menurut warga sekitar tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa tapi Krishna tidak cerita bahwa kecelakaan itu karena ia melihat penampakan di belakang jok mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobil Krishna. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Dan selama di mobil saudaranya bertanya kenapa bisa terjadi kecelakaan seperti itu. Dirinya juga tanya temannya apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Tapi katanya dia tidak melihatnya, malah dia heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir. Jadi cuma Krishna aja yang nampak nih hantunya itu di belakang jok mobil, sedangkan temannya dia nih nggak nampak. Krishna pun jadi heran mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di RS, mereka pun langsung dibawa pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Jadi Pak Kiai ini namanya Pak Kiai Muhi Dengan menggunakan mobilnya ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan masuk dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialami Krishna. Kiai Muhi sebenarnya ingin mengecek langsung ke mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel jadi diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi ia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Esok harinya sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu, dan Pak Yahya pun kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya sampai mobilnya dihuni oleh makhluk halus tersebut. Jadi Pak Yahya ini selama pakai mobil itu nggak pernah dia tuh dinampak-nampaki hantu kayak gitu. Tapi kenapa pas dipakai sama Krishna ada aja hantu itu nongol. Kayak ada banyak kejadian aneh lah di mobil itu ketika dipakai sama Krishna. Dukung terus karya-karya dari Kamar Horor Misteri dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.
Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krisna jadi buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ada penunggungnya? Setelah mengobrol panjang, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krisna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk di jok mobil menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Mereka pada ketakutan, baru sekarang mereka mengalami kejadian seperti ini. Ngeri kalian tuh nih, bang mekaniknya pun ditakuti nama dia ya kan. Krisna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun akhirnya setuju. Beberapa hari setelah itu mereka langsung datang ke bengkel di sore hari. Setelah bengkel tutup, mereka meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain ada Krisna, Pak Yahya, dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Sontak orang yang ada di sana semua kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saha ieu," gitu biasanya sih. "Saya Reni. Kamu yang ada di mobil ini," kata Pak Hadi. "Iya," katanya sambil menangis. Lek, ini udahan aja ngapa ceritanya ya kan? Serem kali, cuman kok kayak kentang kali gitu, baru separuh ya kan, Lek. Tolonglah, Lek. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawab hantu Reni tersebut. "Kamu meninggal kenapa?" Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krisna pun tidak kenal, tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah, Krisna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah kelas 3 SMA. Wah, Krisna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman di atas sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi berusaha untuk memindahkan arwahnya, sepertinya kewalahan. Beliau terlihat seperti capek sekali. Krisna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari si Doni. Jadi Doni ini rupanya anaknya Pak Yahya, Lek. Kayak mana sih kelanjutan ceritanya? Oke, kalian gak sabar kan? Mungkin Doni tahu sesuatu dari seseorang yang bernama Reni. Akhirnya mereka pun menyudahi ruatan mobil ini. Ia langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krisna pun begitu. Jadi mereka desak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka berpacaran sudah cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus SMA. Dan Reni pun menyanggupinya walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya dulu. Tapi malam itu Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mula, sepertinya akan melahirkan. Jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencana akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Jadi ternyata si Reni ini adalah pacarnya dari si Doni, anak Pak Yahya yang punya mobil si Abu Monyet itu, Lek. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya.
Doni dan Reni pun panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga, sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Biawak juga si Doni ini ya kan. Udah tahu ceweknya hamil, gara-gara dia pun dibekapnya pula sampai meninggal. Bayinya laki-laki, namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat di malam itu juga. Jadi udah dibunuh ya kan, dibuang pula si Reni sama bayinya ini. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan hilaf. Ya udah jelas lah ya kan, gila kau Doni. Gak ada akhlak juga kau, ku tengok lama-lama. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar di luar batas. Mereka pun tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Jadi bagi kalian janganlah kayak gitu, pacaran kayak gitu mending nikah kalian ya kan. Gak sanggup ngasih makan, ya udah balikkan. Jangan ditiru. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni tersebut. Keesokan harinya setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin Reni ingin menunjukkan jasad dirinya padanya. Tapi waktu itu dia tidak melihat sekeliling, ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu beserta jasad bayi yang dilahirkan. Emang biawak kali kau si Doni, betul lah, parah kali kau. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Sampai saat ini jika Krishna sedang menyetir malam-malam suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu dan bau amis masih suka tercium. Cerita ini hanya Krishna yang tahu dan sengaja tidak memberitahu istrinya karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni ini terjadi seminggu sebelum mobil ini Krishna beli. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan kejanggalan seperti yang dia rasakan. Jadi ternyata hantu yang duduk di belakang jok mobil itu adalah hantu pacarnya si Doni tadi Jadi dia tuh meninggal karena dibunuh sama si Doni. Dia udah hamil ya kan, udah digasnya sama dia pula nggak tanggung jawab kan kayak gitu. Jadi mobilnya dibeli sama Krishna pula yang kena imbasnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya di sini bagi kalian ya jagalah pergaulan itu. Kalau pacaran ya biasa-biasa aja kan gitu. Kalau mau nikah langsung lamar, jangan kayak gitu caranya. Jadi apapun yang diceritakan di sini kita ambil hikmahnya dan dibuang yang jelek-jeleknya. Oke mungkin itu aja podcast horor kita kali ini. Dan bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa aku ingatkan lagi ya, tekan tombol subscribe terus pokoknya channel ini biar aku makin semangat bikin video. Kita jumpa di podcast horor selanjutnya.